Pulau Patmos sekitar 2000 tahun yang lalu, Yohanes bersaksi tentang segala sesuatu yang dilihatnya, yang telah dinyatakan oleh malaikat yang datang kepadanya. Kesaksian itu adalah kesaksian mengenai wahyu Yesus Kristus, dan Yohanes haruslah menyatakan wahyu itu kepada hamba-hamba yang ada di 7 kota. Yaitu Pergamus, Tiatira, Sardis, Smyrna, Philadelphia, Efesus, dan Laodikia. Wahyu itu dituliskan dalam bentuk surat, oleh karenanya dikenal dengan surat untuk 7 jemaat yang ada di 7 kota-kota kecil. Isi dari surat-surat tersebut adalah berupa nasihat, teguran, pujian, namun juga berupa hukuman dan keselamatan atau penghargaan karena telah melakukan ataupun tidak melakukan apa yang tertulis di surat itu. Namun ada hal yang saat ini menjadi pertanyaan gereja dan umat Tuhan. Yaitu apa sebetulnya relevansi dari apa yang tertulis di surat-surat itu bagi jemaat, dan dalam hal apa kita menghubungkannya dengan umat saat ini. Dari surat yang tertulis kepada jemaat di Efesus, di mana surat ini adalah surat yang pertama yang ditulis untuk dikirim kepada jemaat, tertulis di Wahyu 2 ayat 1-7 dikatakan, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah." Apa relevansi ayat ini bagi kita saat ini? Mengapa saya tanya demikian? Karena bukankah kitab Wahyu ini kitab yang ditulis untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman, yaitu saat ini? Jadi apa relevansinya untuk kita saat ini? Bukankah Yohanes ditunjukkan oleh malaikat bahwa wahyu Yesus Kristus ini adalah wahyu mengenai akhir zaman? Maka jelas sudah bahwa semua ayat di dalam kitab Wahyu ini ditulis untuk jemaat masa kini, dan kita yakini bahwa saat ini adalah akhir zaman. Namun pertanyaannya adalah, ditujukan kepada siapakah sebetulnya ayat ini secara spesifik? Siapakah yang dimaksud tidak dapat sabar terhadap orang jahat? Dan siapakah yang dimaksud telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul dan mendapati bahwa mereka adalah pendusta? Dan juga siapakah yang dimaksud dengan ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat.
Siapakah yang dimaksud oleh wahyu Yesus Kristus ini? Apakah sebetulnya memang surat ini ditujukan untuk jemaat-jemaat yang ada di kota-kota itu? Yaitu untuk jemaat di Efesus, lalu untuk jemaat di Smyrna, Tiatira, Philadelphia, dan seterusnya. Dan sesungguhnya surat-surat ini tidaklah ditujukan untuk jemaat di kota-kota tersebut. Karena kita sudah membahasnya di awal, bahwa surat-surat ini ditujukan untuk jemaat di akhir zaman. Namun secara spesifik kita belum membahasnya. Kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah sebuah kitab apologetik atau kitab yang berisi simbol-simbol, dan yang disimbolkan di kitab ini adalah semua peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Maka ketujuh surat ini juga adalah surat yang secara simbolik dikirim kepada seluruh jemaat di dunia sebetulnya. Mengapa hanya kepada 7 jemaat dan bukan misalnya 5 atau 6 atau 8 jemaat? Sekali lagi, kitab ini adalah kitab apologetik, dan angka 7 juga merupakan simbol yang banyak terdapat juga di dalam kitab Wahyu. Selain 7 jemaat, kita juga baca mengenai 7 sangkakala, 7 meterai, dan 7 malapetaka. Semua tertulis di kitab Wahyu. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 7 jemaat ini sesungguhnya adalah simbolik dari seluruh jemaat yang ada di muka bumi. Maka selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah pesan apa yang disampaikan, lalu secara spesifik untuk siapakah dan dengan tujuan apa ditulis dan dikirim secara simbolik kepada 7 jemaat, atau secara harafiah artinya dikirim kepada kita umat saat ini. Namun sesungguhnya jika kita membaca dengan benar seturut dengan bimbingan dari Roh Kudus, maka kita akan memahami bahwa pesan yang ingin disampaikan
adalah untuk kita yang hidup di masa-masa terakhir ini. Di masa-masa terakhir ini atau akhir zaman ini, kita menghadapi banyak kesukaran hidup. Kita saat ini masih dirundung duka sebagai akibat pandemi yang belum juga berakhir, dan sampai video ini dirilis yang berakibat panjang pada kehidupan kita, terutama ekonomi. Belum lagi di bagian dunia lainnya juga banyak dilanda musibah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa. Di tengah-tengah pandemi yang belum juga usai, sehingga menambah penderitaan. Sedangkan konflik peperangan di tempat-tempat lain akhirnya juga menambah panjang penderitaan manusia. Namun itu semua sesungguhnya telah dituliskan dalam firman Tuhan dan sudah menjadi bagian dari akhir zaman. Penderitaan manusia haruslah terjadi, yaitu permulaan penderitaan menjelang zaman baru yang lama haruslah berlalu dan yang baru harus datang. Dan jika kita membaca surat-surat itu, maka kita akan menemukan bahwa Allah mencoba membantu kita dalam menghadapi penderitaan ini. Sebelum membaca, baiknya kita berdoa dahulu, sehingga Roh Allah akan mengajar kita tentang pesan apa yang ingin disampaikan Allah bagi kita, terutama di dalam menghadapi akhir zaman ini. Namun kalau boleh saya garis besar, dari ketujuh surat ini ada beberapa hal yang menjadi fokus Allah kepada manusia, yaitu perzinahan dan memakan persembahan berhala. Kita membaca dari ketujuh surat tersebut, beberapa kali Allah menekankan masalah perzinahan dan memakan persembahan berhala ini. Wahyu 2 ayat 14 mengatakan, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina." Wahyu 2 ayat 20, "Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel
yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Telanjang di sini bisa diartikan dengan perzinahan. Kita juga akan menemukan di ayat-ayat lain di luar ketujuh surat tersebut, namun masih di kitab Wahyu. Bahwa manusia berdosa kepada Allah, terutama mengenai perzinahan. Mengapa ayat lain kita hubungkan juga dengan surat kepada ketujuh jemaat? Karena memang berkaitan. Terutama dalam mengungkap dosa apa yang dilakukan manusia yang harus diatasi dengan membaca dan melakukan perintah dari ketujuh surat itu. Perzinahan di dalam keseluruhan ayat di kitab Wahyu dapat kita temukan di Wahyu 9 ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Wahyu 17 ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Wahyu 18 ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bahkan di kitab Wahyu disimbolkan si jahat dengan pelacur wanita. Dalam Wahyu 17 ayat 15 dikatakan, ini dengan jelas menandakan bahwa Allah membenci perzinahan dan percabulan dan menjadikan dosa ini sebagai dosa yang teramat berat. Oleh karenanya di dalam surat kepada ketujuh jemaat di kota kecil itu, Allah juga beberapa kali menegaskan agar manusia menjauhi perzinahan dan percabulan, karena
karena itu sangat dibenci. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan akhir bahwa surat kepada 7 jemaat sesungguhnya ditujukan kepada semua umat percaya yang ada di dunia saat ini. Di dalamnya berisi pesan dari Allah untuk manusia dalam menghadapi kesulitan di masa-masa sukar di akhir zaman yang saat ini sudah dimulai. Dengan mengikuti semua pesan yang ada di surat-surat tersebut, manusia juga akan memperoleh kemuliaan dari Allah. Seperti mahkota, lalu batu putih yang bertuliskan nama baru, lalu akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah, dan beberapa hal lainnya. Jadi manusia tidaklah perlu khawatir. Yang harus dilakukan saat ini bertobat dan bacalah firman Tuhan. Juga dari kitab Wahyu, sehingga Allah melalui Roh Kudus akan mengajar dan memberi hikmat sehingga kita mengerti. Agar jangan sampai kita salah mengerti dan memahami hal lain dari firman Allah. Amin. Haleluya.